Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diayu Katika Sari dengan nomor NIM 2010301100. Di sini saya akan membicarakan tentang urinaria dan genitalia. Organ ekskresi manusia itu adalah ginjal. Manusia itu memiliki dua ginjal yang berada di posterior tubuh, ada posterior rongga abdominal atau rongga perut. Kemudian proses pembentukan urin itu diawali dengan filtrasi atau penyaringan darah yang diproses menjadi filtrat, kemudian diproses dengan sedemikian rupa untuk diekskresikan keluar tubuh. Kemudian tubuh itu memiliki dua pembuluh darah, yaitu pembuluh darah vena dan pembuluh darah arteri. Pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh, organ-organ tubuh dan jaringan. Sedangkan vena itu adalah pembuluh darah yang membawa darah dari organ tubuh, jaringan-jaringan dan seluruh tubuh kembali ke jantung. Kemudian ada arteri renal, itu adalah percabangan dari aorta, itu adalah untuk menyuplai darah ke ginjal. Sedangkan vena renal itu adalah percabangan dari vena cava atau vena utama, itu untuk mengangkut darah hasil filtrasi dari ginjal untuk kembali ke jantung. Kemudian setelah itu urin akan masuk ke saluran ureter, kemudian akan ditampung ke kandung kemih dan akan diekskresikan melalui uretra. Sehingga proses pembentukan urin manusia itu berawal dari ginjal, kemudian ke ureter dan ditampung di kandung kemih dan kemudian diekskresikan atau dikeluarkan melalui uretra. Kemudian ginjal itu memiliki tiga bagian, yaitu korteks medula dan pelvis renal. Di korteks medula itu merupakan tempat pembentukan urinnya. Di korteks medula itu terdapat nefron, dan nefron itu jika digabungkan akan menghasilkan sejuta nefron, dan di nefron tersebut terdapat tubulus-tubulus yang jika digabungkan mencapai 10 km panjangnya. Kemudian nefron itu jadi dua, yaitu nefron kortikal yang lengkung Henle-nya pendek, sedangkan yang lengkung Henle-nya panjang ada ductus medularis. Kemudian di nefron itu terdapat pembuluh darah, yaitu arteri renal, kemudian bercabang menjadi arteriola afferent, merupakan penyuplaian darah ke ginjal dan pembentukan urin. Kemudian bercabang menjadi kapiler, dan glomerulus itu merupakan percabangan dari kapiler yang dari percabangan arteriola renal. Kemudian di glomerulus tersebut tuh diselimuti oleh kapsula Bowman. Setelah itu kapsula Bowman turun ke bawah. Setelah kapsula Bowman turun ke bawah, terdapat tubulus contractus proximal. Kemudian terdapat saluran naik dan turun itu bernama lengkung Henle. Setelah itu ketika arah naik itu akan bertemu dengan tubulus contractus distal. Kemudian terdapat saluran pengumpul yang bernama ductus collectivus. Di ujung ductus collectivus itu terdapat pelvis renal dan urin yang akan diekskresikan melalui ureter, kemudian ditampung di kandung kemih dan dikeluarkan melalui uretra. Jadi proses pembentukan urin itu berasal dari filtrasi yang terjadi di kapsula Bowman, kemudian adanya reabsorpsi yang terjadi di tubulus contractus proximal dan lengkung Henle, serta adanya reaugmentasi yang terjadi di tubulus contractus distal. Kemudian organ reproduksi pada wanita terdapat dua, yaitu eksternal dan internal. Yang eksternal itu adalah adanya kortilaks atau bagian yang paling rangsang atau yang sensitif pada organ reproduksi wanita. Kemudian terdapat labium minor dan labium mayor. Ini adalah merupakan labia untuk rongga vagina. Kemudian bagian dari internalnya itu adalah ovarium, itu untuk menghasilkan ovum atau disebut dengan ovulasi, dan adanya folikel, dia mengandung oosit. Kemudian adanya tuba Fallopi, itu untuk tempat fertilisasi atau peluburan sperma, dan ovum untuk menghasilkan zigot atau janin. Kemudian ada uterus atau rahim, itu untuk penampungan atau untuk tempat dari janin. Kemudian adanya endometrium, itu tuh tempat menstruasi. Dia merupakan tempat yang di dalam rahim dan tempat yang paling banyak pembuluh darah, dan menstruasi itu adalah peluruhan dari endometrium tersebut. Kemudian ada mulut rahim atau serviks. Kemudian ada vagina, itu tempat yang paling berotot dan dia elastis. Kemudian ada organ reproduksi pada pria, itu ada skrotum, itu adalah tempat dia merupakan tempat dari testisnya. Kemudian ada testis, itu untuk tempat menghasilkan sperma, dan sperma itu dibuat di tubulus sperma itu dibuat di tubulus seminiferus. Kemudian juga dia menghasilkan hormon dan menghasilkan testosteron tersebut di situ. Kemudian adanya vas deferens, yaitu adalah saluran untuk ke vesicula seminalis. Kemudian ada epididymis, itu untuk pematangan sperma. Kemudian ada vesicula seminalis, itu tuh vesicula seminalis adalah untuk
tempat. Kemudian ada vesikula seminalis, itu untuk memberikan nutrisi kepada sperma dan menghasilkan getah semen. Kemudian ada kelenjar prostat, itu untuk tempat untuk tempat bertemunya saluran sperma dan saluran urin. Kemudian adanya kelenjar Cooper, itu untuk menghasilkan getah basah pada sperma. Kemudian ada penis untuk tempat keluarnya sperma, dan ada gland penis atau kepala dari sperma. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.